Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Andre Agassi, dan dua teman saya, Peter Anggraini dan Elsa Eliana. Kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu sistem operasi tentang sinkronisasi proses. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Beberapa perangkat sinkronisasi yaitu test and set, swapper, dan monitor. Rumusan masalah: permasalahan critical section, sinkronisasi perangkat keras, smartphone, masalah-masalah klasik dalam sinkronisasi. Tujuan: memahami permasalahan critical section, memahami algoritma sinkronisasi, memahami konsep smartphone untuk sinkronisasi proses, memahami implementasi sinkronisasi dengan masalah-masalah klasik dalam sinkronisasi proses. Kemudian saya akan menjelaskan bab pembahasan, yaitu pengertian sinkronisasi proses. Sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan recondition atau inkonsistensi data. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya tidak konsistenan data akibat adanya akses secara konkur. Proses-proses tersebut disebut konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. Yang akan kita bahas kali ini mengenai permasalahan yang terjadi pada sistem operasi. Mengingat permasalahan yang terjadi sangatlah banyak, hanya saja yang akan kita bahas fokus pada sinkronisasi. Dikarenakan sinkronisasi merupakan salah satu yang penting, jadi kita akan membahasnya agar ke depan ketika terjadi suatu problem atau masalah dapat langsung ditangani dengan cepat. Baik, kemudian saya akan menjelaskan ilustrasi. Jadi sinkronisasi itu lebih jelasnya merupakan akses secara berbarengan untuk berbagi dua bersama dalam mengakibatkan inkonsistensi data. Pemeliharaan konsistensi data memerlukan mekanisme yang tepat untuk memastikan eksekusi dari proses kerjasama. Sinkronisasi ini dibutuhkan ketika menemukan sebuah kasus yang menyebabkan ketidakkonsistenan data, sehingga data menjadi tidak konkuren. Jadi pada proses sinkronisasi primitif biasanya yang digunakan adalah untuk mengimplementasikan sinkronisasi data, dan proses ini dilakukan oleh fungsi lain di luar sistem utama dari sistem operasi. Kemudian manfaat dari sinkronisasi: adanya akses data yang sama yang dilakukan secara bersamaan bisa saja menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Agar semua data yang ada tetap konsisten membutuhkan mekanisme agar bisa dipastikan proses eksekusi berjalan. Adanya recondition yang merupakan kondisi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan akan membuat nilai terakhirnya nanti bergabung dari proses mana yang duluan diakhiri. Kemudian konkuren atau konkurensi dalam istilah lainnya ialah sebuah properti sistem di mana terdapat beberapa komputasi yang dijalankan secara bersamaan dan akan berpotensi untuk berinteraksi satu sama lain. Ini juga merupakan bagian dari pembahasan ilmu komputer. Komputasi ini dapat dijalankan pada beberapa core sekaligus dengan catatan dalam chips prosesor yang sama, atau bisa juga dengan beberapa thread di preemptive yang berdasarkan waktu pada proses yang lama juga. Kemudian critical section, kembalinya ke critical section yang menjadi masalah awal tadi. Ketika berada dalam pemrograman konkuren, bagian kritis akan ditemukan nantinya. Bagian kritis ini juga sering disebut sebagai critical section, yang merupakan bagian dari kode yang mengakses resource baik berupa struktur data atau perangkat tidak boleh bersamaan diakses oleh lebih dari satu thread eksekusi. Biasanya critical section ini hanya akan berhenti dalam waktu yang tetap. Jadi untuk thread task merupakan proses tetap harus menunggu juga untuk waktu yang tetap pula agar bisa masuk ke dalam critical section ini. Proses ini yang disebut dengan bound waiting. Kemudian permasalahan critical section problem. Suatu sistem terdiri dari proses di mana semuanya berkompetisi menggunakan data yang digunakan bersama-sama. Masing-masing proses mempunyai sebuah kode segmen yang disebut dengan critical section, di mana proses memungkinkan untuk mengubah variabel umum, mengubah sebuah tabel, menulis field, dan lain sebagainya. Kemudian pemecahan dua proses. Pada subbab ini kita membatasi pada algoritma yang dapat diaplikasikan hanya terhadap dua proses pada satu waktu. Proses tersebut diberi nama PO dan PI. Untuk jelasnya, ketika menyatakan PI, kita gunakan PJ untuk menyatakan proses yang lain, di mana PJ sama dengan 1 dikurang I. Algoritma 1 pendekatan pertama adalah memperbolehkan semua proses menggunakan variabel integer
turn diinisialisasi ke 0 atau 1. int turn. Apabila turn i, maka proses PI diizinkan untuk menjalankan critical section-nya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Algoritma Bakery. Algoritma Bakery adalah algoritma yang digunakan untuk pemecahan permasalahan critical section pada proses sebelum memasuki critical section. Proses menerima NOMO. Proses mempunyai nomor terkecil, sama jika I kurang dari J maka PI dilayani lebih dahulu. Sebaiknya PJ akan dilayani dahulu. Skema pemberian nomor selalu kemungkinan nomor dengan menaikkan nilai turun, misal 1, 2, 3, 4, 5. Pada algoritma Bakery terdapat notasi untuk urutan nomor tiket. 2.3 Perangkat keras sinkronisasi. Pada sistem multisensor, proses-proses bertindak independen. Interupsi di suatu proses tidak mempengaruhi pemrosesan-pemroses yang lain. Pemroses-pemroses yang memakai memori bersama, maka pengeksaan terhadap suatu memori dijaga pada tingkat perangkat keras agar boleh pemrosesan lain tidak dapat mengakses suatu lokasi yang sama di mana yang sama. Perancang perangkat keras menyediakan instruksi-instruksi otonomik yang tak dapat diinstruksi. Instruksi dilaksanakan sampai selesai. Instruksi ini biasa dilaksanakan dengan cara mengunci bus sehingga pemroses-pemroses lain tidak dapat menggunakan bus. Pemroses yang mengunci bus selama lelusa membaca dan atau modifikasi suatu lokasi memori. Metode text and set. Metode and set melakukan testing dan modifikasi memori secara otonomik menggunakan fungsi text and set sebagai berikut. 2.4 Semaphore. Semaphore adalah pendekatan yang dikemukakan di Dijkstra. Prinsip semaphore adalah sebagai berikut. Dua pemroses atau dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penundaan tertentu. Sembarang kebutuhan kondisi kompleks yang dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang sesuai kebutuhan variabel khusus untuk penandaan untuk disebut semaphore. Semaphore adalah alat untuk sinkronisasi yang tidak dapat membutuhkan busi. Waiting semaphore berupa semaphore hanya dapat diakses melalui operasi otonomis yang tak dapat diinterupsi sampai kode selesai. Operasi yang semaphore S adalah wait and single sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Render and waiter problem. Seorang render tidak perlu menunggu render lain untuk selesai hanya karena ada waiter menunggu. Render memiliki prioritas lebih tinggi dibanding dengan waiter. B. Jika ada waiter yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada render yang bekerja. Waiter memiliki prioritas yang lebih tinggi. Ada beberapa cara untuk menghindari deadlock, antara lain: A. Mengizinkan paling banyak 4 orang filosof yang duduk bersama-sama pada satu meja. B. Mengizinkan seorang filosof mengambil supir hanya jika kedua supir itu ada. Monitor adalah kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data di suatu model atau paket khusus. Sinkronisasi dengan hardware. 1. Banyaknya sistem menyediakan dukungan hardware untuk menangani critical section kode. 2. Melakukan locking. 3. Pada single prosesor. Sinkronisasi pada Polaris. Sinkronisasi diimplementasikan dengan menggunakan beberapa kunci untuk mendukung sistem
multitasking, multi-threading, dan multiprocessing. Sinkronisasi pada Windows 2000 menggunakan Interrupt Max untuk memproteksi akses ke sumber daya global pada sistem uniprosesor, sedangkan ada sistem multiprosesor menggunakan Cipin-lock. Selain itu, Windows 2000 juga menyediakan departure object yang berfungsi sebagai mutual exclusion dan smartphone. Dispatcher objek juga menyediakan event yang berfungsi sebagai variabel kondisi. Kesimpulan, sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersama. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya iklan sistem data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda (structural exclusion), serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.